spiritualisme adalah komitmen seumur hidup, selama hidup kita itu adalah komitmen belajar. Jadi nggak bisa dibilang ketika kita sudah master dan merasa paling di tingkat paling level tertinggi paling atas, that's it, nggak, masih ada level selanjutnya gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin tujuan spiritualisme orang kan beda-beda. Mungkin ada yang untuk kalau buat saya spiritualisme masih ada hubungan dengan duniawi, itu bukan spiritualisme. Contohnya misalnya bypass spiritualisme dengan menjadi kaya, itu bukan spiritualisme. Itu bukan spiritualisme. Lu masih cari shortcut untuk berada di bumi. Berada di bumi materialisme. Kan bumi ini kan materi ya. Kalau kamu masih mencari bypass spiritualisme dengan cara untuk menjadi kaya, lu bukan spiritualis gitu. Karena actually spiritualis itu adalah melepas apapun yang ada di bumi, kita tidak punya apa-apa dan kita menyatu dengan semesta. Kan itu gitu. Jadi kalau misalnya bayar ratusan juta untuk berkomunikasi dengan semesta, kan kamu alam. Alam itu kamu. The higher power, atau kalau bisa bilang God is in you. Lu nggak perlu mencari di orang, karena orang itu mungkin juga sesat. Itu kayak orang buta nih, buat orang buta gimana sih? Energy is in you, gitu loh. Dan apalagi bayar lagi ratusan juta, berarti masih berhubungan dengan dunia fisik dong, dunia materialisme dong. Kalau kayak gitu, pantesan yang hebat-hebat pada punya Alphard, kita enggak ya. Ya tarifnya mahal. Iya Kak, benar. Jadi God is in you, energy is in you. Apapun semua dunia ini yang memiliki materi God atau materi the higher power, the God, Tuhan, apapun itu memiliki energi Tuhan, gitu loh. Jadi tidak perlu cari kemana-mana, hanya perlu mencari ke dalam diri sendiri. You have to seek inside yourself, dan kamu akan menemukan diri kamu sendiri. Pandangan Chef Citra terkait dengan kehidupan setelah mati gitu. Ada yang memberikan statement bahwa mati itu hanyalah air yang membeku menjadi es dan menguap lagi menjadi air lagi dan begitu seterusnya gitu. Gimana Chef? Ya mungkin bisa menjadi air, bisa menjadi es, kita nggak tahu bentuknya apa. Cuma yang jelas kematian itu adalah bukan akhir. Orang selalu bilang kematian adalah akhir. Salah, kematian itu adalah awal. Tanpa kematian kita tidak bisa terlahir kembali. Jadi death and rebirth itu nyatu. Jadi ketika kita mengalami proses kematian bukan berakhir. Pernah nggak mikir bahwa kenapa banyak orang yang katanya mati suri ataupun mengalami pengalaman itu ketika mau meninggal melihat cahaya? Sama kan ketika bayi lahir yang dilihat kan cahaya. Jadi sama-sama sebuah proses yang amat sangat menakjubkan gitu loh. Jadi ketika kita mati itu adalah awal, berarti kita akan terlahir kembali. Seindah itu. Apapun itu bentuknya, mau kita uap air kayak, mau kita apa, kita adalah energi. Mau kita menjadi manusia lagi kayak, apakah kesepakatannya saya nggak tahu. Tapi yang jelas bumi ini adalah sebuah sekolah yang harus kita jalani jika kita belum selesai karmanya, atau memang harus ada yang kita ulang lagi sampai akhirnya kita tidak merasakan mati ataupun hidup. That's it. Karena ketika kita sudah moksa ataupun apapun sebutannya, kita tidak merasakan apa-apa. Kita tidak merasakan hasrat, kita tidak ada rasa di situ, tidak ada keinginan. Jadi kita tidak merasakan mati ataupun hidup, tapi stillness. Oke. Sampai kita tidak merasakan itu, maka sekolah di bumi akan diulang terus. Apakah itu kita tiba-tiba mungkin hadir di zamannya Farao, atau kita hadir di zaman kerajaan Kutai, mungkin kerajaan Majapahit, nggak tahu gitu kontraknya seperti apa. Cuma yang jelas ya bumi itu adalah simulasi dari proyeksi energi.
kelebihan kekurangan kita. Iya. Chef Citra bisa diceritakan nggak sih kira-kira kan tidak mungkin dari kecil terus kemudian aware seperti ini gitu ya, bisa menerima kebenaran dari berbagai macam sumber gitu, kemudian mengakses pemahaman-pemahaman yang universal gitu ya, tidak berdasarkan sentimen agama tertentu. Itu tuh ada yang ngebimbing atau gimana sih gitu? Saya merasa memang sudah ada sesuatu hal yang aneh sih dalam kepercayaan. Saya takut nyinggung orang jadi ada sesuatu yang nggak klik aja. Karena saya pada saat di bawah umur 9 tahun saya udah astral projection. Saya udah keluar dari badan saya. Tapi itu terjadi di bawah 9 tahun. Itu sering banget. Saya suka jalan-jalan, saya suka ngelihat badan saya. Orang tua tahu? Nggak ada yang, beberapa teman tahu karena saya suka cerita, tapi di platform manapun saya nggak pernah cerita. Body ya? Saya udah keluar dari badan saya jalan-jalan, saya ngelihat badan saya, dan saya tahu kapan saya mau keluar tuh saya ngerti. Ya kan, pasti kalau udah pernah astral projection pasti bisa meregulasi badannya sendiri. Oke, kita keluar yuk gitu, jeder gitu kan, keluar. Terus mau balikin juga ngerti. Jadi waktu di dimensi sana itu lebih cepat dibandingkan tubuh kita yang ada di bumi. Jadi saya bisa jalan cepet banget. Awal dulu saya bingung nih kenapa ya. Seperti cahaya gitu ya? Cepet banget, ya kayak flash. Tapi pas saya dewasa, anjir gue pernah astral dulu. Tapi abis itu nggak bisa lagi setelah umur saya 9 tahun. Oh, di atas 9 tahun nggak bisa lagi? Nggak bisa lagi, sampai sekarang juga saya nggak bisa lagi. Karena memang saya belum seringan itu. Tapi ketemu apa aja waktu set gitu? Nggak ketemu apa-apa sih, saya cuma ngeksplorasi dunia aja, jalan-jalan aja. Oh, nggak melihat siksa kubur apa gitu nggak ya? Nggak ada kali nggak ada kayak gitu. Itu mah cuma di buku itu ya? Hidayah itu, nggak ada itu. Saya juga dulu sering baca gitu aja, takut-nakutin banget. Iya. Dulu inget nggak sih zaman dulu ada novel kayak bukan novel, tulisan semua, tapi image-nya itu yang lidahnya dipotong, gitu. Makanya terus api membara gitu kan, disetrika gitu ya. Iya, itu dulu saya takut banget tuh. Kelahiran berapa sih? 80-an lah kita. 80-an. Kita generasi 80s, the best generation, bestie. Maaf Gen X, Gen Z, dan gen-gen lainnya, Gen Alpha. 80s sih the best sih. Itu transisi antara dunia digital dan enggak, wah gila. Jadi ketika misalnya aku puasa atau misalnya kayak aku meditasi, itu intuisinya kenceng banget. Tapi memang aku dari dulu tuh selalu didampingi oleh intuisi yang kuat, tapi aku selalu ignore. Jadi aku selalu abaikan, aku kira aku gila, ya kan. Tapi ketika kita meditasi itu kan mendengarkan, ya kan. Kalau berdoa kan kita yang ngucap. So kalau meditasi kita kan diem, dengerin aja. Ngomong apa sih lu? Ya kan. Nah kita kan menerin intuisi dalam kita, soul kita, spirit kita. Saya ngedengerin itu aja sih. Kalau disuruh apa juga saya ngelakuin. Kayak misalnya lu tanam pohon ini deh, aneh kan, suruh tanam pohon ini gitu. Itu mulai umur berapa tuh? Kalau saya nggak nanam itu berisik banget soalnya. Oke. Mulai umur berapa kayak gitu? Apa ya? Dari kecil sih, maksudnya selalu ada gitu kan. Terus kalau misalnya sekarang ini udah awakening, ya di ini aja, dinikmati, dan ya itu tadi lebih ngedengerin diri sendiri aja sih. Karena itu loh dibajak sama elit gembel tuh supaya kita lupa diri kita. Iya. Supaya kita tuh sibuk dengan suara-suara bising di sekitar kita. Jadi kita lupa bahwa ada satu suara yang selalu ikut sama kita dari sejak lahir, yaitu adalah suara intuisi kita. Itu paling benar. Itu cara mengoptimalkannya, memaksimalkannya yang dilakukan oleh Chef Citra. Puasa, makan, minum, itu aja sih sebenarnya. Terus kalau misal kayak ini Kak, industri makanan kita kan memang
sengaja dibikin supaya kemudian orang itu mudah sakit gitu ya, imunnya nggak kuat gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal pineal gland gitu ya, fluoride gitu ya. Wah itu perlu deh informasi itu untuk di-share ke teman-teman gitu Kak. Kalau dari makanan, pastikan mereka mau ngebajak kita supaya kita tetap di lower state of consciousness. Oh. Makanya fast food itu kebanyakan logonya adalah merah. Iya. Karena merah itu adalah root chakra paling low. Kalau ungu itu adalah crown, itu adalah diasosiasikan dengan warna keagungan. Jarang sih makanan dengan logo ungu. Kebanyakan makanan fast food itu adalah warnanya merah. Karena memang mereka mau kita tetap berada di lower consciousness atau lower conscious paling bawah. Jadi mereka mau kita memang makan yang nggak ada frekuensinya, yang nggak ada benefit apa-apa untuk tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita gampang dibajak, supaya kita gampang dimanipulasi, supaya kita gampang diteror oleh ketakutan. Ya supaya kita tetap di lingkaran setan itu lagi gitu loh. Jadi kita nggak naik level. Kalau untuk air sendiri, fluoride itu sebenarnya itu adalah hasil buangan pupuk zaman dulu. Mereka juga pakainya tuh pakaian kayak APD lengkap gitu untuk menangani fluoride. Terus cara mereka untuk membuangnya, mereka buang ke saluran air, mereka taruh di pasta gigi. Sebenarnya untuk menghindari waste produksi mereka, pabrik mereka. Mereka bingung mau ditaruh di mana ya. Udah taruh di mass consumption aja gitu. Tapi secara spiritual itu merusak pineal gland kita. Pineal gland kita tuh apa? Pineal gland kita tuh antena spiritual kita ke the higher force gitu. Kita memiliki kristal kita tuh ada di pineal gland itu, dan itu ada bukti saintifiknya bahwa pineal gland pineal gland itu nyata ada, dan pineal gland itu adalah kristal di kepala kita gitu, kecil. Jadi kalau itu semakin murni, mungkin informasi-informasi, mungkin spiritualitas kamu, mungkin level of conscious kamu akan lebih naik. Intuisinya makin tajam. Intuisi makin tajam gitu. Oke. Apa yang dimakan memang supaya kita kemudian intuisinya bisa kuat? Kalau aku ya, aku nggak mengajarkan orang untuk sama, kan setiap orang beda-beda ya. Kalau aku sih nggak makan daging, nggak makan ayam. Jadi aku nggak mau ngeberatin itu tadi makanan dengan frekuensi yang buruk. Jadi kalau bisa sih seringan mungkin gitu. Seringan mungkin ya, slight mungkin gitu. Iya. Supaya frekuensinya tinggi. Karena aku nggak mau nambah lagi, nggak mau nambah karma lagi, memurnikan diri gitu loh. Semurni-murninya. Kak, makan apa sih Kak? Biar konsumsi apa supaya bisa naik level vibrasi kita gitu? Konsumsi makanan-makanan yang memiliki frekuensi tinggi. Itu dari siapa? Waduh, siapa tadi? Lupa namanya. Ya pokoknya itulah. Sebut saja Mawar. Mawar, kamu makan makanan dengan frekuensi tinggi gitu ya. Hindari proses food seperti kayak kornet, sosis. Oh Yulia, hai Yulia. Jadi kamu hindari makan makanan olahan seperti nugget olahan, sosis olahan, makanan kaleng olahan, pokoknya semua yang olah-olahan, dan juga termasuk gula. Gula kan termasuk makanan olahan. Di minuman, di apapun itu, nggak ada nilainya sama sekali untuk tubuh kita. Itu yang bikin frekuensi kita rendah gitu. Banyakin makan sayur, banyakin makan buah. Kalau bisa pilih yang organik banget. Caranya Kak Citra, bagaimana caranya kita menjadi moksa, menghilangkan keinginan dunia? Semua itu harus ada stepnya. Pertama itu dengan menyadari bahwa kita bukan makhluk dunia, kita bukan milik dunia, kita adalah kita aja bukan pikiran kita. Kita itu adalah jiwa yang kekal, jiwa yang abadi. Kita bukan tubuh kita. Dengan menyadari hal itu aja, kita akan paham bahwa segala entiti atau materi yang ada di dunia ini bukan milik kita. Gitu. Kita memang menjalani hidup sebagai manusia untuk menjadi sehat, untuk menjadi kuat, untuk menjalani hidup ini. Itu memang perlu. Tapi perjalanan ini bukan perjalanan hidup, tapi adalah perjalanan jiwa atau perjalanan spiritual.
Jadi kalau untuk menjadi moksa itu adalah sebuah perjalanan. Kamu harus menerima apa yang hidup berusaha berikan ke diri kita. Terima, dirasakan dan dijalani memang. Ya itu aja. Sampai kontrak kita habis. Sampai kontrak kita habis. Oke, by the way, Chef Citra, terima kasih banyak atas waktunya ya. Luar biasa, keren. Matur suwun Oke. semuanya. Terima kasih sudah sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama aku, Iya. mendengarkan isi pikiran Iya, aku. Thank you semuanya. Kalau misalnya sebulan sekali kurang, sebulan 15 kali ya teman-teman ya. Itu banyak yang komen kayak gitu. 15 kali aja Mas Hendra katanya. 15 kali. Oke, the best Chef Nggak Citra ya. Terima kasih banyak ya. Thank you ya. Thank you. Keren. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke.